mengerjakan project of happy. Di sini ada aku Sucina Nurmuli dengan NIM 296. Aku Aditya Putri Gasela dengan NIM 240. Aku Anissa Aulia Sapitri dengan NIM 251. Aku Muhammad Kasaduni Suara dengan di belakang 273. Nah, jadi kita di sini akan membuat project of happiness, di mana nantinya kita akan merecord di sekitar kita membuat saya ada menceritakan pengalaman seseorang yang mengubah pandangannya mereka gitu. Jadi ini bakal kita tempel di depan kamera yang nanti harapannya bakal ada orang-orang di sekitar kita yang melihat dan mau menceritakan pengalaman mereka. Nah, di sini kita juga ada reward sebagai hadiah yang buat mereka yang mau menceritakan pengalaman mereka. Seperti itu. Stay tune ya. Iya. Ceritakan pengalaman yang mengubah cara pandangmu terhadap kehidupanmu. Jadi aku adalah anak yang nggak lolos jalur pertama PTN yaitu SNMP, dan ya itu udah aku usahain selama 3 tahun dan aku juga nggak lolos di jalur masuk PTN yang kedua yaitu SNBT yang udah aku usahain untuk tryout setiap hari. Di situ aku merasa sedih dan bingung campur aduk, tapi di sisi lain aku selalu dikuatin sama orang tuaku dan aku selalu diberikan semangat. Jadi di saat itu aku memilih untuk mendaftar ujian mandiri. Ada beberapa ujian mandiri juga yang nolak aku, tapi akhirnya aku diterima di psikologi UN. Jadi kesimpulannya yaitu kegagalan bukanlah dari segalanya. Jadi kalau pengalaman dulu pernah di tahun 2017 itu ngikutin UKM Marching Band. Terus dari situ tuh ada pengalaman yang benar-benar ngerasa lebih disiplin, lebih konsisten, dan lebih memaknai arti kerjasama sih. Terus untuk hasil yang baik dan bagus itu tuh memang butuh proses. Jadi lebih menghargai apa itu arti proses, disiplin, konsisten, dan kerjasama. Terima kasih. Kehidupannya. Jadi pengalaman saya itu tahun 2004 saya pernah sakit dan dirawat di rumah sakit kurang lebih 3 bulan. Lalu dari pengalaman tersebut jadi merubah pandangan terhadap cara pandang saya, yaitu bahwa kesehatan itu penting dan saya jadi lebih menghargai hal-hal kecil. Terima kasih. Penampilan hujan di tempat pengalaman saya yang merubah cara pandang saya itu ketika saya gagal. Jadi dari pengalaman tersebut itu saya jadi mengetahui dan belajar bahwa keberhasilan itu tidak dari usaha saja, tapi dari proses dan ketekunan. Terima kasih. Jadi pengalaman yang mengubah cara pandang aku tuh ketika aku melihat seseorang yang memiliki, ternyata aku baru sadar bahwa setiap orang tuh memiliki latar belakang yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda. Jadi aku sekarang nggak terlalu berekspektasi tinggi kepada orang-orang, karena aku sadar bahwa setiap orang tuh memiliki latar belakang yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Jadi itu sih, jadi aku sekarang udah nggak terlalu berekspektasi kepada orang gitu. Terima kasih. Dalam sunyi, ku sendiri meratapi perasaan yang tak cukup. Nah, jadi waktu saya gagal di SNBT itu mengajarkanku bahwa kehidupan tuh tidak selalu berjalan secara adil. Dan dari situ juga aku tuh belajar bahwa kita tuh tidak boleh menilai orang dari hasilnya aja, tapi kita tuh juga harus melihat dari proses yang mereka jalani. Nah, dari kegagalan tersebut juga mengajarkanku bahwa kita tuh harus tetap
semangat untuk melangkah ke depan. Bila di antara Ya, cara yang mengubah pandangan hidup saya itu ketika saya sadar bahwa semua orang atau orang-orang yang sekitar saya itu tidak berpengaruh pada kehidupan saya. Artinya saya yang memegang kemudi di kehidupan saya. Jadi ketika saya sudah sadar ya bahwa kita yang memegang kendali kehidupan kita ini, maka apa yang kita lakuin, apa yang kita kemudikan itu berpengaruh pada masa depan. Mungkin itu sedikit yang bisa mengubah sudut pandang saya. Thank you. Misalkan pengalaman mengubah cara pandang terhadap kehidupan. Oh, aku ada satu cerita nih teman-teman. Cerita saya itu aku merasa gagal di semester 1 karena belum beradaptasi dengan lingkungan dan banyak caranya untuk lebih positif. Tapi itu merubah cara pandang aku di semester 2. Sekarang aku mungkin bisa berubah lebih baik dan lebih teratur lagi. Itu dia tadi dari kelompok kami, kelompok 1 sudah melakukan kegiatan project yang bernama Project of Happiness dengan tema menceritakan pengalaman dari seseorang atau diri mereka sendiri terhadap cara pandang mereka terhadap kehidupan mereka sendiri. Nah, pesan moral yang kita dapatkan dari kegiatan yang kita lakukan tadi yaitu semua orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Dari pengalaman tersebut, setiap orang memiliki caranya masing-masing dalam menghadapi masalahnya. Dan dari itu kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kegagalan yang tak seharusnya kau sesali, karena kenyataan hidup yang aku jalani tak seindah saat ku dengar kau bernyanyi. Jiwaku yang terluka di bersenjani dunia. Thank you. Hanya kasih mampu lindungi lama hatiku yang tak sekuat hatimu. Bila ku tak pernah sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali,